Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siska Haryanti, MPM 1840 10 10 lokal C Aquaculture. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang parasit helminthes dan parasit jamur. Pertama, saya akan menjelaskan tentang parasit helminthes. Parasit helminthes ini merupakan parasit yang tergolong dari cacing yang berukuran kecil dengan 4 pengelompokan. Yang pertama ada Monogenia, Denegenia, Trematoda, dan Cestoda. Parasit helminthes terdiri dari dua, yaitu endoparasit dan ektoparasit. Ektoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian luar dari insang atau siswas, merupakan penyakit yang banyak ditemukan pada sirip dan kulit ikan dengan bentuk tubuh kecil dan memanjang seperti opal. Siklus hidupnya tidak memiliki inang perantara, jadi hanya memiliki satu induk saja. Penularannya itu bisa melalui kontak langsung antara individu ikan. Gejala yang biasa ditimbulkan akibat infeksi yaitu bintik-bintik merah pada daerah tertentu, kulit berwarna putih keabu-abuan, produksi lendir berlebihan, sisik dan kulit terkelupas, nafsu makan juga berkurang, dan pergerakan lambat, serta warna agak gelap di sebagian atau keseluruhan tubuhnya. Jenis parasit yang kedua adalah Dactylogiliasis, merupakan parasit yang memiliki ciri khas yaitu bentuk pipi dan simetris bilateral, warna transparan, mempunyai bintik mata 2 pasang, panjang tubuh 1-2 mm. Siklus hidupnya mirip dengan Gaetoliasis tanpa inang perantara. Telur parasit menetas akan mencari inangnya sendiri. Gejala klinis ikan menjadi kurus, produksi lendir meningkat, warna insang pucat, nafsu makan berkurang, dan sel darah putih pun berlebih. Jenis parasit yang ketiga adalah Diplozoniasis, merupakan parasit termasuk cacing monogenia yang sangat dikenal dengan Diplozom pradusuk dengan ukuran 4-5 mm. Penyakit ini yang diakibatkan oleh parasit yang tidak terlalu berbahaya, namun tetap menimbulkan kerusakan pada insang sehingga mengganggu pernapasan. Siklus hidup Diplozom pradusuk atau cacing kembar berenang bebas untuk menginfeksi inangnya. Jenis parasit yang keempat adalah Diplostimachosis, merupakan parasit yang tergolong dalam cacing Trematoda atau Digenia. Parasit ini terinfeksi lensa mata ikan sehingga merusak lensa mata ikan dalam waktu 10 hari hingga menyebabkan kematian. Parasit ini berukuran 0,5 mm dan telur 0,1 mm dengan perkembangan 3 minggu menjadi larva. Penularan melalui kontak langsung seperti kulit, insang, dan langsung ke mata. Dan yang terakhir jenis parasit Dactylogiliasis. Gejala dari penyakit ini adalah bintik hitam coklat pada berbagai bagian tubuh dan sirip, khususnya di kulit, mata, insang, dan mulut, serta di bagian bawah lapisan otot. Penularan mirip dengan parasit Diplotomalisis melalui insang perantara yaitu siput. Kerusakan tidak berarti jika yang terserang sedikit, namun jika yang terserang banyak melalui ikan kecil, maka akan berdampak pada kerusakan yang serius. Dan untuk yang endoparasit merupakan parasit yang terdapat pada bagian dalam inang atau osper yang terinfeksi. Terdapat pada bagian daging pembuluh darah, ginjal, jantung, hati, serta organ lainnya. Beberapa parasit helminthes yang menyebabkan penyakit pada ikan antaranya jenis Saguiniclosis. Penyebabnya adalah parasit Trematoda yang ditemukan di darah ikan. Jika terinfeksi, terlihat pada insang yang berwarna pucat atau bergerak lambat. Penyakit ini diakibatkan oleh parasit yang tidak terlalu berbahaya jika jumlahnya sedikit. Namun, jika terlalu banyak, bisa menyebabkan kematian. Pencegahannya dilakukan dengan membersihkan siput di perairan. Dan untuk jenis Leitocestuosis, penyebabnya adalah parasit helminthes kelas Cystic helminthes kelas Cestodae. Genusnya itu Leitochestus dan spesiesnya Leitochestus parvulus. Biasanya menyerang usus ikan lele dumbo. Ciri parasit ini yaitu
Tubuh pipi memanjang dan berbentuk seperti pita sehingga disebut cacing pita. Gejala klinis dengan terbentuknya bintik putih pada perut ikan lele dumbo. Cacing ini juga rentan terhadap kekeringan. Materi kedua, saya akan menjelaskan tentang parasit jamur. Jadi, kita perlu mengetahui jamur itu apa. Jadi, jamur bisa disebut juga dengan fungi, yang merupakan mikroorganisme eukariotik yang bersifat non-fotosintetik dan kebanyakan berperan sebagai saproid, namun beberapa jenis jamur bersifat parasit. Peran fungi atau jamur ada dua, yaitu bermanfaat dan merugikan. Yang bermanfaat antara lainnya itu fermentasi alkohol, pembuatan tempe, menghasilkan antibodi, dan jamur bisa juga dimakan. Dan untuk yang merugikan antara lain sebagai penyebab penyakit baik manusia maupun hewan. Parasit ikan ada 5, yaitu pertama, saprologia adalah penyakit watermold, menginfeksi bagian tubuh ikan yang terluka dan telur ikan, menyerang ikan air tawar dan air laut. Gejalanya itu kapas berwarna putih, kecoklatan, atau keabu-abuan pada tubuh ikan. Yang kedua ada bronchiomycosis, adalah penyakit busuk insang yang menyerang ketika insang stres karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya pH-nya rendah, oksigen juga rendah, populasi alga tinggi, dan menginfeksi insang ikan. Gejalanya itu ikan malas bergerak, sulit bernapas, insang juga berwarna pucat dan yang ketiga ada trichodia, adalah penyakit yang menginfeksi kulit dan insang menyerang ikan air tawar. Populasi meningkat ketika musim peralihan, berenang bebas dan hidup di luar tubuh ikan. Gejalanya itu iritasi kulit, produksi lendir berlebihan, insang pucat, nafsu makan menurun, gerak lambat, sirip ekor rusak, dan berwarna kemerahan akibat pembuluh darah kapiler di sirip pecah. Dan yang keempat adalah Chilodenella, di mana ciri-cirinya itu gerak lambat, warna tubuh pucat, kulit iritasi, dan bentuk lonjong, dan penyakit ini juga menginfeksi permukaan tubuh, di mana ada epidermis dan dermis, serta insang. Dan yang terakhir adalah Lectioponus, adalah jamur yang sistematik yang menginfeksi jaringan tubuh ikan, menyerang melalui saluran pencernaan karena spora jamur yang termakan oleh ikan. Gejalanya itu tidak memperlihatkan gejala. Serangan permukaan kulit terlihat kasar, bentuk menjadi bengkok dengan luka berwarna putih keabuan, benjolan pada organ yang terserang, dan ikan yang terkena penyakit ini akan menjadi cacat.